Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menitipkan salam hormat untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Salam disampaikan Mega dalam acara silaturahmi kebangsaan antara pemimpin MPR dengan keluarga Presiden Soekarno di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin pagi. Namun, Muzani enggan mengaitkan aksi kirim-kiriman salam itu sebagai kode terkait dengan wacana bergabungnya PDIP di pemerintahan Prabowo Gibran, melainkan hanya bentuk silaturahmi. Bu Mega tadi menyampaikan salam hormat untuk Pak Prabowo, dan Pak Prabowo juga menyampaikan salam hormat untuk Bu Mega. Itu sinyal baik ya Pak? Ya, sebagai sesama pemimpin bangsa, saya kira saling memberi salam dan saling menyampaikan salam adalah tradisi yang baik. Salam itu adalah bentuk penghormatan, salam itu adalah doa kebahagiaan kepada orang yang menuju. Saling mendoakan dan saling berpengharapan terhadap atau di antara para sesama pemimpin bangsa adalah sesuatu yang baik yang harus menjadi tradisi dalam bersilaturahmi. Muzani juga tak menutup kemungkinan Megawati dan Prabowo akan bertemu sebelum pelantikan Presiden terpilih 20 Oktober 2024 mendatang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Raffi Ahmad resmi ditunjuk sebagai Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Andra Soni Dimyati. Sementara dari Jakarta, 3 pasangan calon berebut suara anak abah dalam pilkada mendatang. Selain informasi tadi, pemirsa, kami juga akan hadirkan beberapa informasi terkini seputar pemilihan kepala daerah serentak sebagai panduan Anda dalam menentukan pilihan. Bersama saya Gede Satria, inilah Kawal Pilkada. Kami sampaikan, Anda tentukan. Pemirsa, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala menerima bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno di kediamannya. Pramono Rano meminta masukan JK terkait Pilkada Jakarta. Bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno menyambangi kediaman Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala di kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Senin malam. Pertemuan berlangsung tertutup selama lebih dari 1 jam. Usai pertemuan, Yusuf Kala menyebut pertemanannya dengan Pramono sudah berlangsung selama lebih dari 20 tahun. JK yakin Pramono bisa lebih baik dari mantan gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok jika terpilih dalam Pilkada 2024 nanti. Dan alhamdulillah tentu itu menjadi hal yang pokok yang dikerjakan, dan insya Allah Pak Pram ini teman lama yang kita kerjasama di pemerintahan sudah 20 tahun, jadi saling mengenal bagaimana beliau tentu tidak meledak-meledak kayak Ahok. Keduanya mengaku berbincang hangat terkait kondisi bangsa terkini, khususnya kota Jakarta. Pramono meminta masukan kepada JK terkait pilkada dan nasihat jika terpilih sebagai pemimpin Jakarta berikutnya. Terutama keberanian untuk memutuskan sesuatu yang memang harus diputuskan. Saya dan Bang Dul berjanji saya akan mempunyai cara yang kurang lebih sama dengan Pak JK, memulai dari bawah, memutuskan sesuatu yang untuk kepentingan masyarakat. Bukan untuk kepentingan kami pribadi atau kepentingan kelompok, golongan, dan sebagainya, tetapi untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Yang saya juga dapatkan dari Pak JK dengan pengalaman panjang beliau, tadi beliau memesankan untuk memimpin Jakarta ini harus tenang, harus santun. Lebih lanjut, Pramono menyatakan kedatangannya bukan untuk mencari dukungan dari Yusuf Kala. JK juga mengaku belum memberi dukungan khusus kepada siapapun di Pilkada Jakarta 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa,
pasangan Ridwan Kamil Suswono berencana memindahkan pusat perkantoran dari Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan. Pemindahan ini dilakukan untuk mengurai kepadatan di pusat kota Jakarta. Tadi Nasriwan ketua apa? Tidak, ya tadi bukan yang tadi sambutan. Pasangan Ridwan Kamil Suswono terus turun bertemu dengan warga. Sejumlah program pun mereka sampaikan untuk perkembangan Jakarta. Salah satunya dengan pemindahan pusat perkantoran dari Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan. Pendistribusian masyarakat agar tidak terpusat di satu titik saja di Jakarta penting untuk mengurai kepadatan di pusat kota Jakarta. Ya maksud saya yang Pak RK gagas kan begini, ya saat ini kan kenapa setiap pagi itu ibaratnya orang menuju ke Jalan Tamrin Sudirman kan itu karena pusat perkantoran kan semua di situ kan, ya padahal orang mungkin tinggalnya di selatan, ya artinya ini distribusi saja jika memungkinkan. Nantinya pasangan Ridwan Kamil Suswono akan terus melibatkan masyarakat Jakarta dalam pembangunan kota Jakarta. Bahkan keduanya pastikan tidak akan ada penggusuran. Semuanya dilakukan dengan musyawarah bersama antara Pemda dan masyarakat setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara pemirsa, calon independen Dharma Pangrekun mulai turun untuk berdialog dengan warga. Salah satunya ke Waduk Pluit, Muara Baru, Penjaringan. Ke Waduk Pluit, Muara Baru, Dharma Pangrekun juga sempat mengobrol dengan warga. Bakal calon independen di Pilgub Jakarta ini ikut mendengarkan keluhan warga yang tinggal di sekitar Waduk Pluit. Selain berdialog dengan warga, Dharma Pangrekun juga menyempatkan diri untuk hadir dalam acara pernikahan warga di sekitar Waduk Pluit. Bersih. Nah, kalau ini bersih, ini menjadi serapan air hujan. Ya pemirsa, para bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta ini kini saling berebut suara pendukung Anies Baswedan. Berbagai strategi dilakukan untuk menarik simpati pendukung setia Anies untuk memenangkan pertarungan politik di ibu kota. Tiga pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Rano, RK Suswono, dan Darmakun akan bertarung di Pilkada Jakarta 2024 nanti. Ketiga kandidat ini akan beradu strategi untuk menggayat suara masyarakat Jakarta, termasuk basis pemilih yang selama ini setia kepada Anies Baswedan. Sejumlah kandidat pun berupaya menarik suara simpatisan Anies Baswedan. Salah satunya bakal calon wakil gubernur Jakarta, Suswono, menuturkan masyarakat yang mendukung Anies tidak perlu khawatir. Sebab apabila memenangkan Pilkada 2024, RK Suswono akan meneruskan gagasan Anies. Paling tidak nanti kebaikan-kebaikan yang Pak Anies sudah lakukan di Jakarta kita akan teruskan. Ya, bukan hanya Pak Anies juga, mungkin Pak Ahok juga. Ya, program-program Pak Ahok yang bagus pun nanti akan kita teruskan, bahkan kita tingkatkan. Selain itu, bakal calon gubernur Jakarta, Pramono Anung juga berjanji akan melanjutkan program-program Anies Baswedan seperti Jakarta International Stadium dan Formula E. Sebagaimana diketahui, langkah Anies Baswedan terhenti usai tidak mendapat dukungan partai di Pilkada 2024. Padahal berdasarkan survei Litbang Kompas pada Juni 2024, Anies berada di posisi puncak elektabilitas calon gubernur Jakarta dengan capaian 29,8%. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, dari Pilkada Jakarta kini kita beralih ke Pilkada Banten. Raffi Ahmad resmi ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Andra Soni Dimyati. Penunjukan Raffi ini diharapkan bisa membawa kemenangan di Banten. Selebriti Raffi Ahmad resmi ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan Andra Soni Dimyati Natakusuma di Pilkada Banten 2024. Selain Raffi, nantinya tim pemenangan berasal dari partai pendukung hingga tokoh masyarakat.
Dan dalam diskusi-diskusi tersebut salah satunya ada sebuah usulan dan saran untuk menjadikan Saudara Raffi Ahmad sebagai ketua tim pemenangan Pilkada pemilihan gubernur di Provinsi Banten. Dan syukur alhamdulillah beliau bersedia dan beliau siap untuk menjadi ketua tim pemenangan di Pilkada Provinsi Banten. Penunjukan Raffi disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra Supmi Dasko Ahmad kepada media Senin 9 September 2024. Penunjukan Sultan Andara ini bukan tanpa alasan. Suami Nagita Slavina ini sangat dikenal oleh masyarakat. Dalam sejumlah kesempatan, Raffi sempat berkampanye untuk rekan-rekannya yang saat ini mencalonkan diri dalam pilkada mendatang. Sosok Raffi Ahmad menjadi penting untuk meningkatkan elektabilitas pasangan Andra Sony Dimyati di Banten. Lantaran pertarungan di Banten akan cukup alot, mengingat lawan keduanya adalah pasangan Airin Rahmidiani, Adi Sumardi. Pasangan ini memiliki basis pendukung yang kuat di Banten. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pasangan bakal calon siap bertarung di Pilkada Jakarta. Lalu siapa yang paling unggul selengkapnya? Usai jeda. Ya pemirsa, Pilkada Jakarta menyajikan pertarungan sengit. Tim pemenangan pun dibentuk untuk memenangkan calonnya dalam perebutan kursi Jakarta 1. Lantas siapa yang akan menjadi jawarannya? Berikut kami tampilkan survei terkini di Pilkada Jakarta. Ya pemirsa, ini Pilkada ini semakin dekat dan elektabilitas ketiga pasangan bakal calon ini terus meningkat. Pasangan Ridwan Kamil Suswono yang diusung oleh 15 partai politik memuncaki berbagai survei. Dengan angka 56,5% warga Jakarta ini memilih Ridwan Kamil dan Suswono di survei Pilkada mendatang. Sementara itu di posisi kedua diikuti oleh pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan, ada Pramono Anung Rano Karno dengan raihan 24,5%. Sedangkan di posisi juru kunci, yaitu calon independen Dharma Pongrekun Kunwardana, ada memiliki nilai 3,1%. Menariknya dari hasil survei ini pemirsa, 15% pemilih hingga saat ini masih belum menentukan pilihannya. Mereka adalah warga yang sebelumnya mendukung Anies Baswedan. Sementara itu kalau kita melihat pasangan atau kita melihat masing-masing gubernur, ini kita lihat mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini sangat dikenal oleh warga Jakarta, bahkan popularitasnya mencapai lebih dari 51,7%. Ini artinya hampir setengah dari orang yang disurvei mengetahui dan memilih Ridwan Kamil. Sementara di posisi kedua, Pramono Anung masih harus terus berkenalan dengan warga Jakarta karena hingga saat ini popularitas Pramono Anung ini masih berada di posisi kedua dengan raihan 15,4%. Cukup jauh jika kita bandingkan dengan raihan yang dimiliki oleh Ridwan Kamil. Sementara itu untuk calon independen Dharma Pongrekun masih berada di posisi terbawah dengan raihan 3,3%. Lalu kita lihat jika kita bandingkan masing-masing calon wakil gubernur untuk bakal calon wakil gubernur Jakarta. Pemirsa, persaingan ini ternyata juga cukup ketat meski wakil Ridwan Kamil Suswono memuncaki survei dengan raihan 46,4%, namun Rano Karno alias Bang Dul ini menempel ketat dengan posisi kedua, yaitu mendapat raihan 37,5% dukungan untuk calon wakil gubernur Jakarta. Sementara itu posisi ini masih bisa berubah pemirsa, mengingat Rano Karno ini melibatkan rekan-rekannya sesama selebriti dalam tim pemenangan Pramono Anung. Sedangkan bayi ajaib Kunwardana ini harus gaspol rupanya untuk memperkenalkan dirinya kepada publik Jakarta. Saat ini dia menduduki peringkat terbawah dengan angka 3,1%. Dan pemirsa, itu tadi adalah hasil survei terbaru bagaimana calon
gubernur dan wakil gubernur telah dikenali oleh masyarakat ibu kota. Dan pemirsa, kawal pilkada juga masih akan kembali dengan informasi dugaan politik dinasti terjadi di Bintan, Kepulauan Riau. Satu keluarga dilantik sebagai anggota DPRD Bintan periode 2024-2029. Kami akan hadirkan informasinya. Usai jeda. Anda masih bersama kami di Kawal Pilkada. Pemirsa, sebanyak 30 orang dilantik sebagai anggota DPRD periode 2024-2029 di Kabupaten Sumba Timur, NTT pada Senin siang. Menariknya, ada satu anggota dewan yang membawa 4 istrinya saat pelantikan. Diiringi tarian adat, 30 anggota DPRD terpilih di Kabupaten Sumba Timur periode 2024-2029 melangkah memasuki gedung DPRD untuk mengikuti acara pelantikan. Dari 30 anggota DPRD tersebut, ada satu anggota DPRD terpilih, yakni Lunji Kaborang, yang menjadi perbincangan publik karena membawa 4 istrinya dalam acara pelantikan tersebut. Keempat istri kompak memakai busana yang senada, yakni kebaya berwarna merah dan sarung tenun ikat. Dari keempat pernikahannya, Lunji dikaruniai 22 anak, 11 laki-laki dan 11 perempuan. Lunji mengatakan bahwa dukungan dari para istrinya yang membuat dirinya tetap semangat untuk mengikuti pemilihan legislatif beberapa bulan yang lalu. Ada perannya semua ya? Doanya semua. Ketika pertengahan caleg juga Pak wartawan, saya juga mau berputus asa. Saya mau tidak mau sudah lagi lah, karena capeknya namanya politik ini punya ongkos politiknya tinggi. Jadi saya bilang istri saya, maju saja, karena memang kita punya keringat sama-sama. Jadi disitulah kita ini mau berjuang ya sampai ya saya terpilih. Lunji Kaborang merupakan politisi PDI Perjuangan yang terpilih menjadi anggota DPRD usai meraih 1.709 suara di Dapil 4. Dari Sumba Timur, Dion Umbu Analodu, Tim iNews melaporkan. Ya pemirsa, sementara itu di Bintan, Kepulauan Riau, satu keluarga dilantik sebagai anggota DPRD Bintan periode 2024-2029. Mereka terdiri dari suami, istri, dan juga anak. Satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak resmi dilantik sebagai anggota DPRD Bintan, Kepulauan Riau periode 2024-2029. Ketiganya merupakan kader Partai Demokrat yang terdiri dari Lanade yang merupakan suami, Mariana istri, serta Rusli anak. Lanade, Mariana, dan Rusli berasal dari Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan. Mereka terpilih menjadi anggota DPRD dari daerah pemilihan yang berbeda. Lanade mengaku senang usai dilantik menjadi anggota DPRD Bintan bersama dengan anak dan istrinya. Alhamdulillah, saya senang bahwa bisa dilantik bersama istri saya dan anak saya. Nah, kalau saya sih di dapil 3, sedangkan istri dapil 1, anak dapil 2. Dari Partai Demokrat, Pak? Partai Demokrat. Tentunya kami senang. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa kami bekerja dengan yang amanah untuk Pak, aspirasi masyarakat. Sebelum nyangka nggak Pak sampai terpilih gitu? Sebelum nyangka nggak? Nggak nyangka ya. Satu keluarga ini dilantik bersama 25 anggota DPRD Kabupaten Bintan terpilih lainnya untuk masa jabatan 2024-2029. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Zuprianto, iNews melaporkan. Meski suara tidak memenuhi syarat, adik Raffi Ahmad, Nisya Ahmad, dilantik sebagai anggota DPRD Jawa Barat 2024-2029. Nisya ini, pemirsa, dilantik setelah kader PAN lainnya mundur. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Kawal Pilkada hari ini. Saya Gede Satria dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Kawal Pilkada kami sampaikan, Anda tentukan.
Sempat dinyatakan tidak lolos dalam kontestasi pemilihan legislatif, Nisha Ahmad dilantik menjadi anggota DPRD Jawa Barat Senin 2 September lalu. Dalam pileg lalu, Nisha maju melalui Partai Amanat Nasional, PAN. Nisha dilantik dengan status pengganti calon terpilih, bukan penggantian antar waktu. Nisha berhasil maju setelah kader PAN lainnya mundur. Pokoknya saya di sini bagian dari Partai PAN, dekat juga dari PTP, insya Allah saya menjalankan tugasnya sebaik Terima kasih. Hal ini dipastikan oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jawa Barat, Adi Saputro. Nisha dilantik setelah Thorikoh Nasrullah Fitriyah mundur. Adik Raffi Ahmad, Nisha Ahmad hanya memperoleh suara 50.422 suara. Suara Nisha kalah jauh dibandingkan depan lainnya, Thorikoh Nasrullah Fitriyah yang berhasil mengamankan 58.495 suara. Sebelumnya, Thorikoh sudah ditetapkan menjadi calon terpilih anggota DPRD Jawa Barat dalam pemilu 2024 yang diterbitkan 24 Mei 2024. Namun, menjelang pelantikan, Thorikoh mundur. Tim Liputan iNews melaporkan.